1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Kementerian Hukum. 4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Kementerian Kehutanan. Lalu 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Kementerian Perhubungan. 8. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. 10. Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya 11. Otoritas Jasa Keuangan. 12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 13. Badan Narkotika Nasional. 14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 15. Badan Intelijen Negara. Kemudian 16. Badan Cyber Sandi Negara. 17. Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian ini menuai sorotan. Perpol ini dianggap bertentangan dengan putusan MK nomor 114 2025 yang bersifat final dan mengikat yang mengharuskan anggota Polri hanya boleh menempati jabatan sipil usai mundurkan diri atau pensiun. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Saya ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof, ini Anda bagaimana melihat Perpol nomor 10 tahun 2025 ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan nih Pak? Terutama jika dikaitkan dengan putusan MK, apakah memang peraturan internal Polri yang dapat menafsirkan sendiri kewenangannya tanpa harus tunduk pada putusan MK ini? Perpol ini bagaimana, Prof? Baik, pertama perlu saya klarifikasi dulu bahwa kata tunduk dengan putusan MK memang seluruh produk hukum, seluruh subjek hukum dimanapun yang berkaitan dengan putusan MK itu harus tunduk. Nah, kemudian ada pertanyaan apakah peraturan kepolisian ini nomor 10 ini dianggap tidak tunduk. Nah, saya berbeda pandangan dengan pakar-pakar yang lain. Saya sejak semula saya sampaikan kepada media massa dimanapun bahwa putusan 114 ini secara normatif tidak memiliki implikasi hukum apapun. Khususnya yang melarang, misalnya tidak ada kata larangan untuk anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar dari institusi kepolisian. Ini bukan pandangan saya, tetapi saya mengutip adalah pertimbangan hukum dari putusan 114 itu sendiri, yaitu majelis hakim yang menegaskan bahwa yang perlu mundur atau pensiun itu yang tidak ada sangkut pautnya. Jadi jangan kita keliru menafsirkan sebuah pertimbangan hukum dan amar putusan. Jadi kita tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga harus kita lihat pertimbangan hukum. Nah, secara keseluruhan, saya melihat tidak ada kata-kata larangan di putusan itu terhadap anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar itu. Ini adalah hanya pengujian terhadap penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian. Nah, kenapa ternyata bahwa Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan itu ambigu. Penjelasan itu membuat multitafsir terhadap norma yang ada di dalam batang tubuh dalam norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2. Oleh karena itulah dia dinyatakan bertentangan. Dengan dinyatakan bertentangan, maka artinya penjelasan itu secara hukum tidak berlaku lagi. Sejak mana? Sejak diucapkan. Tetapi ingat, dalam penjelasan tersebut sebelum ada kata atau frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri, ada lagi penjelasan lain yang dimaksud dengan
adalah jabatan di luar dari kepolisian itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian. Artinya secara on the contrary atau pikiran terbalik kita bahwa ketika itu ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas kepolisian, maka tidak perlu mundur, dan itu diatur juga oleh diatur lebih lanjut oleh peraturan kepolisian nomor 10 itu. Nah, pertanyaannya bagaimana secara hierarki? Hierarkinya jelas bahwa itu adalah di bawah peraturan presiden, ya, kalau hierarkinya. Karena kenapa? Karena presiden adalah sebagai pejabat yang mengangkat Kapolri. Yang ini dikeluarkan Kapolri, dia di bawah itu, setara dengan peraturan kementerian menurut saya. Oleh karena itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang salah dan keliru. Itu saya kira itu. Baik, Prof. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, apakah setuju dengan pernyataan dari Prof. Juanda? Dan menurut Pak Bambang sendiri sebenarnya apa sih latar belakang munculnya peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 ini, Pak? Ya, peraturan Polri 10 2025 itu muncul karena terkait dengan 4.351 personil yang berada di luar struktur, dan itu setelah pasca keputusan MK harus ditarik lagi, harus melaksanakan keputusan MK kembali ke pasal 28 ayat 3 bahwa para personil yang sudah berada di luar struktur itu harus mengundurkan diri atau pensiun dini, seperti itu. Jadi kenapa muncul itu sebenarnya untuk menjembatani proses transisi yang terjadi saat ini. Hanya saja kemudian ini menjadi problem ketika ini bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 itu sendiri, seperti itu. Seharusnya Kapolri tidak perlu mengeluarkan Perpol 10 tahun 2025 karena secara hierarki peraturan Polri ini jauh di bawah level undang-undang gitu loh. Makanya terkait dengan penarikan atau terkait dengan nasib 4.351 orang ini, sebaiknya pemerintah lah yang mengeluarkan peraturan, entah itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau minimal peraturan presiden, bukan di level Kapolri yang mengeluarkan peraturan, karena implikasi dari peraturan ini akhirnya menabrak Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri, terutama pasal 28 ayat 3, juga termasuk dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana semua personil yang masuk ke lembaga sipil ini juga harus merujuk Undang-Undang 2 tahun 2002 atau undang-undang dari induknya sendiri, seperti itu, Raisa. Ya, Pak Bambang, tadi kan Anda mengatakan banyak personil Polri yang aktif yang ditempatkan di luar struktur kepolisian. Nah, ini apakah karena kebutuhan yang mendesak dari institusi atau justru apa alasannya, dan apakah ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru? Ya, semangat munculnya pasal 28 ayat 3 itu kan sama seperti semangat reformasi 98 ketika memisahkan TNI dan Polri dan kemudian menghapuskan dui fungsi ABRI. Artinya Polri maupun TNI ini tidak bisa lagi masuk dalam fungsi-fungsi sosial dan fungsi-fungsi politik. Polri ini adalah memang merupakan bagian dari masyarakat sipil yang tunduk di pengadilan umum, tetapi Polri ini memiliki kekhususan. Polri ini adalah lembaga sipil yang diberikan kewenangan sebagai alat negara menggunakan alat koersif dalam melakukan penegakan hukum. Makanya peran Polri ini dibatasi secara khusus. Ketika Polri ini masuk dalam birokrasi, resikonya ini akan muncul konflik kepentingan. Satu, kemudian ada dualisme komando. Karena Polri ini juga masih ada struktur atasan bawahan seperti semi militer lah. Kemudian
juga terkait dengan meritokrasi di lembaga sipil seperti itu. Makanya batasan pasal 28 ayat 3 ini memang harus dilakukan menjadi selama ini menjadi seolah-olah benar karena dilakukan ada pembiaran oleh DPR sebagai lembaga pengawas dan pemerintah. Makanya kalau kita merujuk terkait dengan frase terkait dengan diperbolehkan di bidang-bidang kepolisian, sebenarnya ini pun tidak merubah makna dari dan juga bukan merupakan norma makna dari pasal 28 ayat 3 gitu loh. Karena bidang-bidang kepolisian ini misalnya terkait misalnya kalau kita menyimak selama ini misalnya ada lembaga-lembaga sipil yang lain misalnya Badan Nasional Narkotika Nasional, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selama ini di KPK, yang selama ini dijabat oleh Polri, sebenarnya ini juga merupakan lembaga-lembaga sipil yang diatur dalam undang-undang sendiri. Mengapa selama ini mereka seolah-olah menjadi subordinasi Polri karena pimpinan dari lembaga-lembaga itu di bawah Kapolri, bintang 3 di bawah Kapolri, ini adalah sebuah dalam tanda kutip kesalahan ya, atau kemungkinan masih proses peralihan ketika undang-undang BNN, undang-undang yang mengatur BNPT itu terbit. Jadi seharusnya pasca undang-undang narkotika, undang-undang penanggulangan terorisme terbit ini, lembaga-lembaga itu juga harus mempersiapkan diri. Jadi tidak dimasuki oleh personil Polri yang aktif. Tapi selama ini kan terjadi seperti itu. Gitu. Ya, Prof. Juanda dan juga Pak Bambang, ini Mahkamah Konstitusi kan mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK Jakarta pada hari Kamis mengatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Prof. Juanda, ini bagaimana posisi Presiden atau pemerintah pusat dan juga DPR dalam polemik ini? Karena banyak yang setuju, ada juga yang setuju. Mungkin apa ada unsur hukum yang perlu dicermati ketika Polri menempatkan anggotanya di kementerian atau lembaga yang strategis? Ya, pertama saya katakan bahwa Perpol ini tidak ada yang keliru ya secara formil secara material dan tidak bertentangan dengan putusan. Bahkan ini adalah penjabaran dari putusan ini, putusan dari putusan 114 itu Perpol ini. Ini inisiatif yang memang dan itu dimungkinkan oleh siapapun pejabat yang setingkat menteri atau setingkat kepolisian. Sebab ini soal mengeluarkan produk hukum itu kan diatur juga dalam Undang-Undang 2. Kapolri berwenang untuk mengeluarkan sebuah peraturan kepolisian. Nah, sepanjang ini adalah memang dimungkinkan oleh Kapolri untuk mengeluarkan sebuah peraturan, saya kira ini adalah tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Namun memang saya bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Ya, saya juga menyarankan memang untuk supaya tidak berpolemik ke depan. Memang soal jenis-jenis yang bisa diduduki oleh anggota Polri aktif, saran saya memang ya kalau memang ini dalam situasi yang
normal perlu memang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Polri dan dimasukkanlah ya jenis-jenis yang bisa diduduki oleh kawan-kawan anggota Polri yang aktif di luar dari institusi kepolisian. Tapi untuk sebagai sarana hukum antara, menurut saya inilah yang paling tepat, sementara karena dibutuhkan sangat cepat. Kalau menggunakan misalnya sebuah sarana untuk merubah undang-undang, itu kan lama. Sementara ini kan perlu. Nah, inilah saya katakan adalah sebagai sarana hukum antara saja. Nah, sarana hukum antara inilah menurut saya adalah lebih baik ada daripada tidak ada. Dan menurut saya ini adalah hal yang wajar dan tepat dan tidak ada yang salah untuk kita kaitkan dengan baik dengan Undang-Undang 2 2002 maupun dengan putusan 114. Baik, terakhir Pak Bambang, evaluasi apa yang perlu dilakukan oleh Polri ke depannya agar kebijakan penguasaan ini tidak menabrak prinsip netralitas dan juga semangat reformasi institusi kepolisian tentunya? Ya, peraturan Kapolri itu diperbolehkan selama tidak menabrak aturan-aturan yang ada di atasnya. Juga tidak berkaitan dengan lembaga yang lain. Cuma problemnya yang muncul dari Perpol 10 tahun 2025 ini juga berkaitan dengan lembaga-lembaga lain. Ketika peraturan Polri ini menjadi landasan penempatan personil di luar struktur dan diterima oleh lembaga yang lain, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Makanya solusinya yang lebih bijak ini adalah keputusan-keputusan politik. Yakni sementara ini, kalau ini adalah keputusan untuk antara yang seperti sampaikan Prof. Juanda tadi, ini adalah moratorium, tidak membuat menerbitkan peraturan baru yang kemudian memunculkan problem hukum. Kalau yang itu terjadi, akhirnya ya polemik berkepanjangan seperti ini. Seandainya Kapolri cukup melakukan moratorium atau menarik kembali sementara ini selama belum ada undang-undang yang mengaturnya, ini akan lebih baik, tidak munculkan polemik. Atau setidaknya Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang agar kalau kita menyusun undang-undang kan prosesnya lama. Mungkin Presiden yang akan mengambil alih membuat kebijakan terkait dengan problem yang terjadi pasca putusan MK 114 itu, seperti itu, Reza. Baik, Pak Bambang. Terima kasih sebelumnya Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan Pak Bambang Ruminto, pengamat kepolisian ISIS. Oh, baik. Kita kasih sedikit waktu untuk Prof. Juanda ya. Nah, menurut saya, jadi saya berbeda pandangan dengan Pak Bambang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dengan peraturan ini. Karena ini adalah penjabaran untuk sarana hukum antara dari putusan 114. Ya, itu saja. Jadi tidak ada yang ditabrak oleh peraturan ini. Saya kira demikian. Oke, baik. Kita sudahi dulu dialog hari ini. Terima kasih Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan juga Pak Bambang Ruminto, pengamat kepolisian ISIS, atas waktunya bersama kami. Ya.